warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irma Sapriani, spesialis anak. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan dalam pelayanan kebidanan 5, yaitu pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 5 SKS, terdiri dari teori 3 SKS, laboratorium 1 SKS, dan praktek klinik 1 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan waktu pembelajaran selama 16 minggu di kelas dan di laboratorium, termasuk evaluasi yang meliputi ujian tulis, SOCA, OSCE, dan Early Clinical Exposure. Mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5 ini membahas tentang kemampuan mahasiswa untuk memahami kompetensi dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta mengetahui kewenangan dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Berfokus pada aspek fisiologis, psikologis, perkembangan, kebutuhan dasar, serta deteksi dini penyulit, penyakit yang lazim terjadi, dan mampu melakukan pendokumentasian. Pelaksanaan sistem pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu terdapat pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung dan pembelajaran secara daring pada learning management system. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa belajar mandiri secara aktif, memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, kemandirian, bekerja sama dalam tim, menghormati antar mahasiswa, serta reflective learning. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep teori fisiologis, psikologis, dan ruang lingkup kompetensi dan kewenangan bidan dalam memberikan asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mahasiswa mampu melakukan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta imunisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mahasiswa mampu mendiagnosis penyakit dan kelainan yang sering terjadi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta mampu memberikan asuhan serta pendokumentasian. Modul dan RPS pada mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5 ini dapat diunduh pada Learning Management System STIK Budi Kemuliaan. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5 diantaranya adalah ruang lingkup kompetensi dan kewenangan bidan dalam memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, fisiologi adaptasi bayi baru lahir, pemeriksaan fisik pada neonatus, bayi, dan anak, kelainan bawaan dan penata laksanaannya, psikologis pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan pada bayi baru lahir normal dan kunjungan neonatus, prinsip kebutuhan nutrisi dan gizi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, imunisasi, stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak, neonatus dengan kondisi khusus, penyakit-penyakit yang sering terjadi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, pemberian obat pada bayi dan balita sesuai dengan kompetensi dan standar, bayi risiko tinggi dan penata laksanaannya, anticipatory guidance untuk mencegah dan menurunkan SIDS, upaya promosi dan prevensi pada bayi dan balita, pendokumentasian dan penata laksanaan rujukan.
Penilaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pembobotan pada teori sebesar 50% yang terdiri dari kehadiran 10%, penugasan 10% yaitu rubrik presentasi dan refleksi, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, dan SOKA 30%. Pada penilaian di laboratorium, bobotnya adalah 30%, terdiri dari praktikum 40% dan OSCE 60%. Pada praktek klinik penilaiannya adalah 20%, di mana penilaian dari preseptor lahan sebanyak 60% dan dari preseptor institusi 40%. Penilaian yang dilakukan secara jelas dan terukur dan hasil penilaian disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai feedback untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Referensi dalam pembelajaran ini sebagai berikut, yaitu buku ajar tentang keperawatan anak sehat terbitan tahun 2025, kemudian buku ajar asuhan kebidanan edisi keempat dari Verni, buku ajar bidan, buku ilmu kesehatan anak dari FKUI, buku ajar asuhan kebidanan volume 1 edisi 4 tahun 2007, buku-buku klinis seperti buku obstetrik William, kebidanan dalam hal teori dan asuhan, ilmu kebidanan dari Sarwono tahun 2020, serta buku SD IDTK dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5, di mana pemberian materi mencakup delivery, intervention, dan assessment. Materi video pembelajaran ini adalah salah satu topik yang saya ajar, yaitu tentang screening perkembangan pada bayi dan anak dengan menggunakan instrumen kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi perkuliahan kita selanjutnya, yaitu tentang screening perkembangan pada bayi dan anak. Nah, sebelum saya memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita mereview pada materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pemantauan pertumbuhan pada anak dan pengukuran status gizi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita selanjutnya, ada baiknya kita mereview kembali materi sebelumnya, yaitu tentang penilaian status gizi pada bayi dan anak. Silakan, ada yang bisa menyampaikan review materi yang lalu? Saya dok. Ya, silakan. Untuk materi sebelumnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan itu lebih ke ukuran kayak fisik, pertambahan ukuran fisik kayak semacam berat badan, tinggi badan. Sedangkan kalau kemampuan itu lebih ke fungsi ataupun kemampuan dari bayi itu tersebut. Terus untuk status gizi itu kita bisa memakai kurva WHO tahun 2006 itu untuk anak yang usianya itu 0 sampai 5 tahun. Nah, itu tuh ada BB menurut usia, panjang badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan. Untuk berat badan menurut usia itu bisa sangat kurang ataupun kurang, bisa normal ataupun bisa berat badan lebih. Terus untuk panjang badan menurut umur itu hasilnya bisa sangat pendek, normal ataupun tinggi. Terus untuk berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan itu hasilnya itu bisa gizi buruk, gizi kurang, baik, beresiko lebih ataupun gizi lebih dan obesitas. Itu dok. Ya, baik, bagus sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh teman kita ya. Ada yang mau menambahkan nggak? Tadi sudah ada ya, jadi patokan kita untuk menentukan status gizi adalah mengacu pada berat badan menurut tinggi badan. Ini harus kita implementasikan ya, jadi kalau dapat kasus anak atau bayi yang datang, pastikan kita melakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan. Nah, ini kita bisa plot di kurva WHO ya. Nah, kemudian untuk perkembangan kemarin tadi sudah direview sedikit ya, ada pembukaan di awal. Nah, sekarang adalah screening perkembangan pada bayi dan anak dengan menggunakan kuesioner yang sederhana. KPSP ya, KPSP kepanjangan dari kuesioner
Ya, kuesioner pra-screening perkembangan ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, ciri-ciri khas anak ya. Jadi anak itu berbeda dengan orang dewasa. Apa sih yang membedakan pertumbuhan dengan perkembangan? Kan kadang orang menjadikan satu istilah ini ya, tumbuh kembangnya bagus ya. Sebenarnya ada terminologi sendiri untuk pertumbuhan dan ada untuk perkembangan. Untuk pertumbuhan ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan, apakah ada yang mau menyampaikan apa itu pengertian pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Ayo dok. Ya, silakan. Untuk pertumbuhan ini berfokusnya pada fisiknya dok. Tapi kalau untuk perkembangannya itu seperti kayak kemampuan dia dalam kayak seperti kognitif atau mungkin kemampuan dalam mengambil sesuatu atau gitu. Ya, baik. Jadi memang kita membedakan itu ya, lebih kepada pertumbuhan fisik ya. Tadi yang kita sudah pelajari yang lalu ya, bahwa berat badannya bertambah, panjang badannya, lingkar kepala ya. Sementara kalau perkembangan lebih kepada fungsi ya, kemampuan seorang anak ya, sesuai dengan usianya. Sedangkan perkembangan lebih ke arah struktur dan fungsi tubuh ya, jadi lebih ke arah kemampuan. Ada 4 komponen, yaitu gerakan kasar, gerak halus, kemudian bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sebetulnya ada beberapa ya, tapi yang utama adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, mungkin Anda bisa menyampaikan faktor internal apa yang menentukan seorang anak ini tumbuh dan kembangnya optimal? Faktor internal apa yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak? Saya dok. Ya, silakan. Kalau dari internal biasanya yang pertama ada dari genetik atau keluarga, terus dari jenis kelamin juga bisa, dan usia yang terakhir. Ya, itu faktor dari diri anak itu sendiri ya. Tapi ada juga faktor yang penting, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Apa saja? Silakan. Saya dok izin menjawab. Untuk faktor eksternal itu bisa pada saat kehamilannya terpenuhi gizinya apa tidak, terus lanjut pada saat persalinan apakah ada penyulit apa tidak, terus juga ya bagaimana trauma jalan lahirnya apa ada atau tidak, seperti itu. Terus mungkin dari nanti pasca natal atau setelah persalinannya dokter gitu bisa Ya. itu menjadi faktor eksternal. Ya, bagus ya. Kemudian jenis kelamin ya, karena pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan kalau kita lihat kurvanya sama nggak? Berbeda ya, karena memang faktor jenis kelamin ini juga akan berpengaruh ya. Kemudian faktor keluarga dan faktor ras ya. Jadi kalau orang bule biasanya beda ya, tinggi, orang Indonesia menengah ya, sedang ya. Tapi ini adalah salah satu faktor internal. Kita harus melihat juga faktor eksternal. Tadi udah disebut ya, sebelum bersalin ada apa di dalam kandungan ya, apa ibunya cukup nggak makannya ya, kandungan gizinya. Kemudian faktor mekanis, mungkin ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan janin ya. Misalnya apa? Misalnya ibunya ada mioma atau tumor di rahim ya, tentu bayinya tidak akan bisa berkembang dengan optimal ya. Kemudian faktor zat kimia, ada nggak asupan zat-zat yang berbahaya yang bisa mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan janinnya. Distosia bahu ya, yang bisa mengganggu misalnya jadi ada fraktur tulang ya, faktor klavikula. Kemudian kekurangan oksigen karena pas lahir bayinya gimana? Tidak langsung menangis ya, jadi ada asfiksia, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan bayi ke depannya. Nah, kemudian pasca lahir ini setelah lahir bayi ini apakah mendapat asupan gizi yang baik ya dari ibu ya? Penyakit kronis ada nggak? Mungkin dia lahirnya normal tapi kemudian bayinya mengalami penyakit kronis, misalnya apakah ada misalnya tuberkulosis ya, kemudian penyakit-penyakit berat ya seperti misalnya leukemia dan sebagainya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah ini kalau dilihat di gambar yang ada ini ya, ternyata perkembangan jaringan otak itu menunjukkan kecepatan tertinggi di usia berapa kalau kita lihat di sini? 0 sampai 3 tahun. Iya, jadi 0 sampai 3 tahun itu pertumbuhan sel-sel otak sangat pesat. Sehingga itulah yang disebut sebagai golden period. Jadi kita harus mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak pada usia 0 sampai 3 tahun agar otaknya dapat tumbuh secara optimal. Tidak ada stimulasi ya dari orang tua ataupun dari pengasuh, sementara yang atas adalah yang stimulasinya cukup sehingga dia perkembangan optimalnya mencapai perkembangan otaknya mencapai perkembangan yang paling optimal ya.
Nah, deteksi dini tumbuh kembang anak ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mendeteksi pertumbuhan pada bayi dan anak ya, dengan menggunakan kurva WHO ya, kemudian kurva untuk lingkar kepala juga ya, kurva Nelhaus ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan, dan nanti ada lagi sesi tentang penyimpangan mental emosional. Salah satunya adalah KPSP. Kenapa KPSP ini kita pilih sebagai salah satu instrumen yang penting untuk perkembangan? Ada? Ya, kenapa kita kok pilihnya KPSP? Kan banyak pemeriksaan lain ya, ada Denver ya, ada Bailey, yang lain-lain. Kenapa? Karena pemeriksaannya apa? Dia sederhana ya, hanya berupa kuesioner ya dengan 9 sampai 10 pertanyaan. Dan apakah ini harus dilakukan oleh seorang dokter anak? Tidak. Boleh nggak bidan, perawat, kader kesehatan, bisa ya, guru PAUD atau guru TK. Jadi ini pemeriksaan sederhana dan bisa dikerjakan oleh banyak orang ya, tidak hanya oleh dokter ya. Tapi kita lebih awal kita bisa mengetahui kalau seorang anak itu mungkin ada penyimpangan dari perkembangan ya. Nah, ini usianya ya. Kapan sih kita bisa melakukan KPSP? Jadi pada usia berapa? Nah, 72 bulan itu berarti berapa tahun? 6 tahun ya. Jadi biasanya kita biasanya mulai dengan instrumen KPSP usia 3 bulan. Jadi 3 bulan sampai 6 tahun. Tadi saya mengulang kembali ya, kalau untuk ranah pemeriksaan perkembangan ada 4 ranah tadi, apa saja? Nah, ini ada semua di KPSP. Satu adalah motorik kasar ya, betul. Kemudian apa lagi? Motorik halus, bicara dan bahasa. Satu lagi sosialisasi dan kemandirian. Nah, ini ada semua aspeknya di KPSP ya. Ada di meja ya, kita bisa lihat di sini juga ada gambarnya. Nah, ini ya. Nah, jadi alat bantunya satu adalah apa? Ada boneka mainan ya, boneka mainan. Kalau sebetulnya memang ada yang menjual satu set gini, tapi kalau kita mau menyediakan satu-satu juga boleh ya, karena sebetulnya sih gampang ya, alat-alatnya mudah, yaitu di sini ada boneka ya, kemudian ada gelas ya, gelas plastik, bola ya sebesar bola tenis, kemudian ada apa nih, kerincingan ya, bel, kemudian pensil ya, harusnya ini pensilnya bisa dipakai nih ya. Kemudian ada ini apa? Benang wol ya, benang wol yang warnanya merah ya. Ini sudah dirangkai seperti ini ya. Kemudian ada benda-benda kecil yang mudah terlihat. Jadi kalau bisa jangan benda kecil yang warnanya bening atau putih ya, tapi bendanya tuh warnanya cukup bisa dilihat ya. Jadi ini kalau ini kan kismis tuh hitam ya. Kemudian ada kerincingan ya, dan ada kubus ya. Kubus yang ukurannya berapa tadi? 2,5 ya, 2,5 kali 2,5. Ada beberapa kubus. Nanti kita akan melihat apa kegunaan alat-alat tersebut. Motorik kasar itu apa? Gerakan yang melibatkan otot-otot yang besar, misalnya kemampuan duduk, berdiri, berjalan, itu adalah motorik kasar ya. Kalau motorik halus, otot-otot kecil ya, menulis ya, menggambar, menjimpit. Kemudian bahasa, tentunya kemampuan berespon terhadap suara ya, bicara, berkomunikasi. Dan sosialisasi kemandirian, kemampuan mandiri anak sesuai usia ya. Ada anak yang mungkin sudah bisa melepas pakaian pada usia tertentu ya, memakai baju sendiri, itu nanti ada dinilai juga dalam KPSP. Setiap 3 bulan, jadi misalnya dia datang ke ibu bidan usia 3 bulan, nah kita periksa lagi pada usia 6 bulan, nanti usia 9 bulan. Tapi kalau di atas usia 2 tahun ya, setelah 24 bulan, ini tiap berapa bulan nih kalau kita lihat? 6 bulan ya, jadi tidak harus tiap 3 bulan ya. Jadi usia 0 sampai 24 bulan itu periksanya setiap 3 bulan ya. 2 bulan kita anggap setahun misalnya, atau setahun 8 bulan dianggap setahun, nggak bisa ya, tapi dia harus dalam bulan ya. Jadi dia biasanya kalau umur anak lebih dari 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Jadi misalnya 2 bulan 17 hari, berarti kita bulatkan menjadi berapa? 3 bulan gitu ya, jadi dibulatkan. Jadi harus tanya tanggal lahirnya, nggak bisa nanya ke ibu, misalnya ibu berapa bulan, kadang-kadang ibu-ibu nggak
nggak begitu persis ya. Berarti ada KPSP umur berapa aja? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nanti ada lagi 15 bulan dan seterusnya ya. Kemudian ada 2 pertanyaan sebetulnya. Ada yang harus dijawab oleh ibu. Jadi kita tanya misalnya, Bu, apakah adik udah bisa makan kue sendiri? Bayinya udah bisa makan kue sendiri? Nah itu pertanyaan. Tapi ada yang sifatnya perintah. Jadi harus melaksanakan tugas yang tertulis. Misalnya pada posisi bayi terlentang, coba ditarik bayi pada pergelangan tangan perlahan-lahan posisi duduk. Jadi ada yang sifatnya kita kerjakan di situ, ada yang nggak bisa ya, tapi kita harus bertanya. Jadi iya atau tidak dicatat di formulirnya, terus kita teliti apakah semua pertanyaan sudah dijawab. Jadi nggak boleh ada yang kosong, karena kalau ada yang kosong nanti nilainya jadi nggak sesuai ya. Lalu kita hitung ada berapa jawaban iya ya. Jadi jawaban iya itu kalau anak sudah pernah, kadang-kadang atau sering melakukan. Jadi kalau dia tidak pernah lihat, jawabannya apa? Tidak ya, tapi kalau pernah lihat ya, walaupun mungkin 1 atau 2 kali boleh ya, jawabannya adalah iya. Tapi kalau nilai jawaban iyanya jumlahnya itu 7 atau 8, berarti M meragukan ya. Jadi antara ini sesuai apa menyimpang ya, kita ragu-ragu. Kemudian kalau 6 atau kurang, menyimpang ya. Nah kalau jawabannya 9 atau 10 yang iya dan berarti sesuai, nah apa yang kita lakukan ke ibunya? Memberikan informasi yang ibunya dipuji ya, berarti dan kita sampaikan, Bu, bagus ya anaknya, perkembangannya sesuai dengan usia ya. Kita jadi jangan buru-buru bilang bahwa dia ada penyimpangan ya, tetapi kita harus mengulang pemeriksaan KPSP ya. Kapan? 2 minggu lagi. Mungkin aja dia saat itu barangkali anaknya lagi ngantuk mungkin ya, sehingga dia ada yang tidak bisa dia lakukan, atau anaknya lagi kurang sehat ya, sehingga hasilnya nilainya 7 atau 8 ya. Nanti ulang 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi masih meragukan juga gimana? Ya berarti dia kemungkinan ada yang ini. Enggak ya, berarti memang biasanya kalau 6 atau kurang sih kemungkinan besar memang bayi ini ada penyimpangan perkembangan. Jadi kita harus segera rujuk ya ke klinik yang ada atau ke rumah sakit fasilitas kesehatan yang ada klinik tumbuh kembang ya, supaya diagnosis lebih lanjut ya, ada tata laksana. Nah ini tadi kalau sesuai gimana ya, ibunya dipuji ya bahwa dia sudah mengasuh anaknya juga dengan baik ya. Teruskan pola asuhnya, berikan stimulasi setiap saat sesering mungkin ya, supaya kedepannya tetap baik ya perkembangannya. Kemudian ikut dalam kegiatan penimbangan posyandu ya, atau ada kegiatan bina keluarga balita. Sampaikan juga harus melakukan stimulasi yang lebih sering ya. Dan ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengejar ketinggalan ya. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan penyakit ya. Kadang-kadang anak yang nggak bagus hasilnya itu bukan karena dia nggak bagus perkembangannya tadi kan, bisa aja lagi sakit ya, sehingga hasilnya juga belum sesuai ya. Kalau penyimpangan udah jelas ya, rujuk. Kalau bisa rujuknya itu kita kasih pengantar. Jadi ada lembar rujukan sebetulnya ya, bahwa anak ini setelah dilakukan KPSP nilainya berapa ya, misalnya 6. Dan pada apa nih dia ada penyimpangan. Misalnya pada motorik kasar atau pada motorik halus atau gerakan halus ya. Ambil wol merah, letakkan di atas wajah di depan mata dan gerakan wol dari samping kiri ke kanan. Apakah bayi dapat mengikuti gerakan dengan menggerakkan kepalanya? Jadi misalnya ada bayinya nih, bayinya kita usahakan, bayinya kecil sekali ya, melihat dulu wallnya ini, nanti kita gerak. Setelah dia melihat, jadi kalau dia belum melihat, jangan digerakkan dulu ya. Udah melihat, kita gerakan ke kanan ya. Biasanya bayi itu kalau memang dia bagus ya, dia akan menengok, akan melihat ini apa wallnya itu sampai ke kanan ya. Nanti kita balik lagi ke tengah, kemudian ke kiri. Setelah tengkurap dia bisa nggak mengangkat kepala segini ini kurang lebih mungkin sekitar 30 derajat ya. Ini 45 derajat, ini 90 derajat ya. Kepalanya itu sudah tegak ya, sudah mampu mengangkat kepala sampai 90 derajat. Satu-satu ya kita nilai, nomor 1 ya kita isi ya. Misalnya pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Itu bayi itu kan kalau masih bayi ya dia gini ya,
Gerakannya itu simetris, kakinya juga ya, apakah seperti itu ya? Jawaban tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bergerak tidak terarah atau tidak terkendali. Anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain. Nah, tadi gunanya kubus ya. Jadi kita taruh kubus di depan anak, kemudian diminta untuk menyusun. Apakah dia bisa menyusun ya satu kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan? Kalau iya, jawabannya iya. Ini merupakan gerak apa di sini? Gerak halus ya. Kemudian tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya? Interpretasi ya dari KPSP. Nah, tadi kan nilai IA-nya ada 9, kesimpulannya perkembangannya sesuai ya. Nanti kan kita akan nilai lagi ya, misalnya umurnya tadi 24 bulan ya, berarti kita akan nilai berapa bulan lagi? Kalau di atas 24 bulan tadi 6 bulan lagi ya, kita cek lagi. Nah, itu ya materi kita hari ini. Tapi tentu kalau cuma teori biasanya kita suka lupa ya kalau kita tidak mencoba melakukan sendiri pemeriksaan KPSP. Jadi berikutnya tugas kita adalah tugas anak-anak ya, mencari ya bayi atau anak usia 3 bulan sampai 72 bulan. Ya boleh adiknya kalau masih ada yang punya adik usia sampai 6 tahun ya. Keponakan boleh nggak? Boleh ya. Tetangga boleh. Anaknya tetangga ya, anaknya saudara ya boleh ya. Yang penting usianya 3 sampai 72 bulan. Jadi kita periksa alatnya gimana? Boleh bawa alat dari kampus ya, silakan ya. Nah, nanti setelah kita periksa dikumpulkan ya lembar instrumen KPSP yang sudah diisi. Nanti dibuat interpretasinya, ini anak ini apakah perkembangannya sesuai, meragukan atau penyimpangan. Nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya setiap kasus atau setiap anak yang sudah dilakukan penilaian KPSP tadi ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat ya buat kita semua supaya nanti screening perkembangan maupun pertumbuhan ini bisa selalu kita kerjakan secara rutin pada saat nanti anak-anak sudah menjadi seorang bidan ya. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5 pada program studi sarjana kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Video ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.